wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Syekhi aghithni ya Syekhi aghithni ya Syekhi aghithni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum wal hadirin ajma'in. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, saat ini kita masih bisa syukur nikmat kepada Allah dengan bersama-sama i'tikaf di masjid ini sudah maghrib berjamaah dan disambung dan ta'limul ulum sekaligus menunggu datangnya sholat isya. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah jadikan kita semuanya husnul khatimah. Dikabulkan segala hajat kita dunia akhirat. Diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu sambungan kitab kita halaman 21 di bawah soal yang paling bawah 21. Dapat dah 21 udah. Nah 21 yang di bawah tuh nah, soal yang di bawah dari depan ya terus 21 dan soal yang paling bawah dan apa sebab wujud kidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi masuk kepada sifat kaya. Apa sebabnya? Nah, pertanyaannya wujud kidam baqa muhalafah fi nafsi itu masuk kepada sifat kaya. Nah, apa sebabnya dan bagaimana jalannya? Jadi jawabnya, adapun sifat yang 5 itu, nah wujud tadi, wujud, kidam, baqa, muhalafah, qiyamu bi nafsi itu masuk kepada sifat kaya karena balik halaman 22. Karena sifat yang 5 itu bernama kaya zat, yaitu ada zat Allah Ta'ala wujudnya lah. Nah itu kaya zat, yaitu ada zat Allah Ta'ala tiada dikarenakan dengan suatu karena. Nah jadi wujud itu masuk sifat kaya nih, karena zat Allah itu adanya tiada dikarenakan dengan suatu karena. Ikungan Allah Ta'ala nih zat kan namanya. Nah adanya zat Tuhan itu kada dikarenakan oleh suatu karena. Kalau zat kita ini adanya dikarenakan suatu karena abah mama kawin ada kita ya Allah. Nah ada karenanya pulang. Kalau Allah Ta'ala adanya Allah Ta'ala tidak dikarenakan oleh suatu karena, adanya dengan sendirinya. Kayak apa aja adanya, itu bukan wewenang kita mengetahui bagaimana ada. Yang penting adanya zat Tuhan itu tidak dikarenakan suatu karena. Kita kan kadang-kadang ada buah jambu karena bertanam
pohonnya, ada karenanya, ada ini karena ini. Nah, ada kita karena ada Mama. Allah Ta'ala adanya tidak ada karena sesuatu. Makanya namanya wujud itu sifat kaya kepada zat kembalinya. Jadi zat Tuhan itu bersifat wujud. Wujud itu sifat yang mengkayakan kepada zat Allah Ta'ala, karena zat itu adanya tidak dikarenakan oleh satu karena. Ini yang mana jalan kadang-kadang. Dan kodimnya, akidamnya atau kodimnya tiada permulaan. Nah, tiada permulaan. Jadi sifat kodim itu mengkayakan kepada zat Tuhan, sifat kaya, karena mengatakan Tuhan itu kada berpermulaan. Kita ini ada permulaannya. Dari setitik air mani, ya Allah, lalu sekumpas titik darah, lalu daging, ya Allah, jadi manusia. Ada permulaannya. Keluar karena bayi, karena kanak-kanak, remaja, dewasa, lansia, meninggalkan, ada permulaan. Allah Ta'ala terhadap permulaan. Jadi sifat qadim ini kembalinya kepada zat, namanya sifat yang mengkayakan bagi zat. Bakoknya tiada berkesudahan, artinya kekal. Zat Tuhan itu kekal, kalau ada kesudahan. Kaya itu juga mulai dahulu, sekarang, nanti. Kaya itu juga Tuhan kada senobahan zatnya. Nah lah zat Tuhan. Kalau pang kada bertuhan ya kada. Jadi bako ini sifat yang mengkayakan bagi Tuhan. Ini namanya sifatnya ini ngarannya salbiyah namanya. Nah, dan mukhalafatuhu, tiada sesuatu yang menyerupainya. Nah, kada ada yang menyerupai lawan zat Tuhan, kayak apa aja kada ada. Ini mukhalafahnya Tuhan yang kayak itu. Nah, kalau bang Tuhan kayak ini ya, kada. Kayak ini ya, kada. Saking mukhalafahnya Allah Ta'ala kayak ini. Nah, Tuhan Allah zat Tuhan itu saking mukhalafahnya nih. Nang saking kada kawa menyamai menyerupai yang lainnya nih. Tuhan itu, zat Tuhan itu di mana letaknya aja? Dalam langit kah? Kada. Di luar langit bang? Kada. Dalam bumi bang? Kada. Di luar bumi bang? Kada. Di hadapan kita kada. Di belakang kada. Kanan kada. Kiri kada. Jauh kada. Beringgan. Dekat kada terasa. Di mana? Kayak itu bang kisahnya. Mukhalafahnya Tuhan kayak itu. Dalam langit ada umpama dalam langit sama bang. Dalam langit apa sih itu dalam langit? Malaikat dalam langit. Di luar langit banyak ya situ. Nang lain Tuhan kada di luar langit. Di bumi Tuhan kada, di luar bumi kada, di hadapan kada, belakang kada, kanan kada, kiri kada, jauh kada, barat kada. Bah siapa? Kayak itu bang aja Tuhan, mukhalafahnya Tuhan. Nah, saking mukhalafahnya kayak itu. Di mana Tuhan kayak itu bang kisahnya? Ini ujar Nabi. Kita kan kena mendapati di mana Tuhan ya. Nah, al-ajju an idrakil idrak bawah idrak. Kita lemah mengatakan mendapatkan Tuhan di mana, mendapatinya Allah. Itulah yang terdapat. Ya Allah, karena kita akan dapat mendapati di mana Tuhan letaknya, akan dapat lemah kita Allah. Itulah yang kita dapat. Muka kada, belakang kada, kanan kada, kiri kada, di dalam langit kada, kemana-mana kada apa? Lemah kita Allah, cuma itulah yang didapat. Al-ajju an idrakil idrak wa idrak. Lemah daripada memperdapati yang didapat, itulah yang didapat ujar Nabi. Nah, dalam kisah ini hadisnya. Masuk aja Allah nih. Masuk aja Allah. Itu mukhalafah kayak itu Tuhan kan. Apalagi ajin kayak ini aja. Segitnya ya kada. Segitnya ya kada. Nah, kalau karena kita Tuhan memang gurunya. Nang Nabi Isra Mi'raj kan ketemu Allah Ta'ala di langit, nabinya nang di langit, Tuhannya ada di situ. Nabinya nang di langit. Kenapa di langit? Karena langit ini tempat yang mulia, karena memanggil yang mulia, tempatnya yang mulia juga. Itu tak kisahnya. Nah, kita adalah mengiau guru nang mulia.
mau tempatnya barang-barang aja menyediakan, pasti nak istimewa. Kalau tempatnya, nah iya juga Allah Ta'ala karena orang istimewa, tempatnya istimewa, ya di langit nah istimewa itu, di langit, di bawah aras letaknya, bawah aras, tempat yang paling malaikat Jibril jaga masuk saking mulianya tempat itu. Bukan Tuhannya di situ, ada nabinya nang di situ, nabinya nang di situ. Kalau kena ada nang menyoal, tapi juga itu kan Nabi orang di langit ketemu Tuhannya dapat dia sholat 5 waktu itu nabinya nang di situ, Allahnya kan ada di situ. Nah, ini supaya mengapa kita jalan jalan karena ile ya nah ragu-ragu dah ragu-ragu jangan ragu-ragu kita lah. Kita yakin kalau sifat 20 tauhid marifatnya yakin karena ini rasa. Maksudnya kan amal kita ini ada yang namanya sambatannya kulit, ada yang namanya isi, ada yang namanya rasa. Ya lah, kulit, isi, rasa. Itu ada ketiganya. Ada syariat, hakikat, marifat, ada sambatannya kulit, isi, rasa. Biar kulit mungkin ada isi, apalagi bisi kata bisi, mana ada rasanya? Kan ada. Misalnya ada isinya, ada rasanya, beda apa kulit, lah makan, ribet. Nah, tapi kulitnya ada, isinya ada, rasanya ada. Dapat 3 ini tamam sempurna. Syariat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini layau malah nih, layau nih. Nah, layau jauh pada panjang ini cuma mendukung ini mendukung ini. Nah, jadi muhalafah Tuhan itu sifat yang kaya kepada zat, mengatakan zat itu kedada sesamaannya, menyalahi yang lain. Jangankan bentuk zat ikumannya, posisinya pun kita kada apa menyamai, di muka ada, di belakang ada, di atas ada. Nah, saking muhalafahnya jangan zatnya, posisi Tuhan kita kada apa menyamakan. Di depan sama kita ada samaannya, kada menyalahi ngarannya. Dan jadi Tuhan ini kaya dengan sifat muhalafah. Dan qiyamuhu binafsih, tiada berkehendak kepada tempat. Nah, qiyamuhu binafsih, tiada berkehendak kepada tempat. Itulah sebab dinamai sifat kaya. Nah, tadi kalau di atas kada, di muka kada, belakang kada, kaya. Ada yang mengatakan qiyamuhu binafsih ini Tuhan itu bekerja tanpa bantuan siapapun. Dan Tuhan Anda jadi qiyamuhu binafsih sidin melaksanakan sesuatu dengan sendirinya, dengan sendirinya. Ada juga kita yang mengambil makna itu qiyamuhu binafsih. Kodratnya Tuhan itu qiyamuhu Tuhan itu binafsih dengan sendirinya, mampu berbuat ini sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Misal kita bawa rumah, kalau kada, mampu tapi siapa yang memulakan? Tukang. Berarti kada qiyamuhu binafsih caranya kita. Mundur mampu buat kalau mula rumah, tapi yang memulakan rumah itu siapa? Tukang. Kada kita. Kalau Allah Ta'ala kada dengan sendiri yang melaksanakan apa aja nasi ulah dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Itu diantara qiyamuhu binafsih, dan Tuhan itu tidak bertempat satu tempat. Tuhan mula langit atas langitnya, jadi kita di atas adalah tihamnya. Ada. Kita lalah mula loteng, jangan bertiham kawalah runtuh balarai. Allah Ta'ala kawa di atas nak kita bertiham. Nah, saking kudratnya Tuhan. Dan qiyamuhunya dengan yang lain tuh. Nah, jadi sifat yang 5 ini namanya sifat yang kaya, mengkayakan zat Allah Ta'ala. Soal lagi lah. Ya ulun ni Allah ulun yang bisa sedikit beliau lah, kita rehat sedikit. Nang bisa sedikit pula lah biasa. Lah. Ulun kan malam Selasa tuh pengajian di Denok kitab ini juga nah, setengah ada lebih ngajinya pelajarannya. Asal tiap minggu sana malam Selasa habis Isya. Nanti kita bahas siang dulu,
datang ulun bisa cara tibandat ada kitab ini. Dia boleh ke rumah ulun mati HP guringnya lagi. Dia jangan diganggu orang. Dia kena ring jam 1 berbunyinya. Bangun jam 3 nyalakan HP masuk WA. Pak, ya, Abah meninggal ya, kayak Haji Mas Dar. Nang sungai Tuan. Adalah nang jar urang Madapura, pasak kalsel, pasak kalsel. Ulunnya sudah obah dah awak dengar meninggal kayak gitu. Boleh bilang siapa supirnya, supir seorang awak uyuh dah. Hendak pernah boleh dah cuma cari kawan kadang malam tuh kadang nama angkatnya paginya itu boleh kan dah boleh sampai lah jam 7 jam 6 bagunya HP ulun teleponnya pian tulak lah gurunya jangan ada mobilnya boleh kayak kalau ulun aja pian kena jawan 2 pian dan aku bilang akan jam 7 diambilinya diambilnya jam 7 Selasa tuh nah kayaknya ngambil pulang saya kong kesini pulang saya kong jam 8 deh jam 8 sudah kesini kalau ganti awalnya pulang mobilnya bilang iya tapi nggak dibawa ulang lah hatinya dia main ya padahal hendak pada balik deh kain meninggal deh pada balik deh kayak Mas dari sungai Tuhan lah kayak aja Mas dari jadi sudah jalan karena sampai di Pelang Pisau kan makan apa orang di situ nang di sana nang ada orang makan pada banyak WC banyak tuh nah singgah situ pulang minuman pulang jalannya mantap juga dah dan sempat dapat WA dari rumah situ kak ya sepupu nih kain nih disembahyangkan dikubur karena pas bang asar mengurakan di muka Masjid di samping ini jam 11 dah banget masih kini aja lagi masih bang pisau aja lagi pulang sampai ke Banjarbaru mambili pulang nah sanak sikin supir dan karena sanak apa mobil tadi Banjarbaru mambili pulang minuman pulang di situ jam 12 sudah jam 12 pulang raya jam 1 udah Banjar kita lapar ya untuk minuman ayo tulakannya makanan cari makan belum baru jadi jenang bawa tadi kita cari nang paling nyaman makan lah ya yang mau guru paknya ulak Banjarbaru ya Allah dapat terus makan Banjarbaru nang danaman makanan situ jam 2 deh jam 2 paling terakhir jam 3 Banjar apa yang udah kamu nang deh bilang benar-benar ayo ha telepon duduk bersamanya aku lagi di jalan lawan nang di rumah nih insya Allah aku sampai aja bila belum ajan jangan diangkat kain jangan dialih ke kubur untuknya kalau dah menggerakkan makanya jauh pas sampai pulang udah tulakan 2:30 berangkat hanya tinggal Madapura juruk dan rombongan buan yang orang baju putih tapi tulakan sana dibeli selipnya mobil kami dan himbak dan juga penuh dalam lokasi ini masuk sungai Istanbul belok anak sampai orang puskesmas penuh dan orang hingga jembatan pertama prit yang mobil penjaganya buat jaga pian sini aja sasak sana aja kayak pemburu di supirnya buka lawang saya apa jurangnya pian kah buru aja tolong pampion antarakan beberapa kawakah kami aja datang langgar karena orang arahkan piannya terus sampai ke langgar kuning dah ingin aja kalau ngantar pian kudu lagi sana antar aja keputan ulun cari turun aja turun ulun situ pengomanda dari rumah ini ipayah yang terakhir jalan ulun orang ipayah enggak jalannya jauh jalan bodoh belum makan tadi belum udah belum gimana bodoh cakapan giring kayaknya bahasa 4 buah rumah pada rumah sidin ada motor tangki air tuh nah tangki spesial dimodif bauduan
mobil ini bila ada orang ulama yang besar mati kita bandakan situ di jangan ngalih wudhu keliling itu nah kerannya jadi tangki gitu tangki wudhuan karena jadi wudhu situ lah wudhu situ anak masuk kawalah wudhu ya iring ya kanjal wudhu situ kalau masuk lagi dah orang anaknya jutaan gitu orangnya ribuan gitu orangnya nah itu orang petongaknya kok nang rumah melihat datang aja buka jalan jalan lainnya buka masuk sampai pas itu julungi mikrofon sembahyang ulun sembahyang tuntung sembahyang menjadi imamnya tuntung salam. Nah keluaran pun habaib tadi guru-guru tadi diatur ke muka kubur dudukan tuntung dudukan hanya diangkat mayitnya turun Allahu Akbar ya jam masuk air ke kubur sampai alhamdulillah. Hati bilang santai. Udah nyambat orang kan santai itu memang santai kayaknya. Buat kita juga. Oh ya kan santai aja katanya. Oh ini dah mengesak Tuhan Pak. Karena kita juga ini nak buat masjid nih. Nah itulah kan sambat alhamdulillah. Nah jadi ulun ini turun mobil itu nah hati boleh tarik dah tarik musuh itu mas jalannya bertahun lagi ya sampai anak kalau masuk orang banyak ada yang melihat buat petugas di lawang tau angkat tangannya kan aja betulan dan masuk lagi kawas sembahyang tuntung sembahyang terakhir jadi imam pian DKI yang ke-33 terakhir dia sembahyangnya jam 7:30 Banjar masuk karena sebuah rumah himbang kebaya keluar masuk lagi kipayah lagi keluar lagi masuk sampai 33 ulun terakhir jari injak madahkan orang itu ngiyo Pak jangan tukang kodak tuh nah tukang telef tuh nah tukang YouTube dan itu nah ada ngirimin ulun gambarnya nah kak puntian ya sembahyang terakhir yang ngirim ada senapa aku ini berarti senapa pian orang itu kalinya jaga anakan di majelis nyamanok mukalib pula lingnya juga orang lihat dia jadi imam guru aja terakhir dia linknya tenang nah jadi menguburkan itu dulu teman belikan lagi langsung ke ubah kalau bayang mumpung parah nah kayak master ini lawan guru sekumpul sebangku sekolah Darussalam padahal tuhan guru sekumpul pada kayak master nah kisahnya kayak ini lah dikit lah sampai guru sekumpul ini di sanawiyah kelas 1 paling pintarnya Sidin gurunya Slaman Jalil wali Allah Ta'ala kepala sekolahnya Seman Mulia pamannya guru sekumpul Julak tadi jadi jadi Julak guru Seman itulah si IJ itulah jangan dinaikkan kelas 2 kadoan nih terus menjalan dengan ngarang komandan jangan naik berapa mintanya Sidin ranking 1 jayid jidan nilainya kada naik ya kelas 2 Sidin tangan Julak jangan naik. Jadi yang lain bingung kenapa ada naiknya yang Muhammad Jenny pemintarnya ada naik bingung ya yang lainnya nih. Nah ulun jika jakai masdar naik Sanawiyah masuk terdapat kalau sekumpul di Sanawiyah sebangko situ naik jadi sebangko tadi tadi sebangko jadi lawas ketakut guru sekumpul lawan Julak kenapa ulun kada naik Julak jaga sekumpul nih kelas 2 maka pemintarnya ulun jarang ulang lagi sengaja unda jua menangati Slaman Jalil jangan negakan nyawa kenapa karena Slaman Jalil orang ngawali supaya nyawa ngajilan wali ini lawas ke situ ambil berkatnya ini jaga sempurna karena orang mengaji sekolah mengaji itu bukan mencari kelas mencari dapat tinggi nah kalau masih kegilaan wali 2 tahun di sekolah bukan pelanggan ya lah ada kabar-kabar wali nah itu kisahnya sebangku tadi dan kayak Ustaz kisahkan
Misalnya mata kurang kaya kan andong berdadah dulu sekumpul ya sekelas kayak tulisannya kayak itu sekelas sebangku lagi tulisannya mun kita lah pemintarnya kada naik muncul rasa bang lah muncul rasa dah lah kita kembali dah segar dah otaknya lah nah, kembali kita nah soal dan apa sebab sifat sama basor, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun masuk kepada sifat kaya beri akan jawabnya. Tadi kan wujud kidam baqa muhalabah kiamu kaya bagi jad. Ini kaya nang buahan sifat sama dasar kalam sama dasar kalam ini maknawi. Kalau sami'un, basirun, mutakallimun maknawiyah janganlah. Nah, masuk kepada sifat kaya beri akan jawabnya. Nah, jawab sebab masuk kepada sifat kaya karena sifat itu bernama sifat kaya maha suci daripada kekurangan. Nah, karena Tuhan itu sama mendengar, basor melihat, kalam berkata-kata. Jadi masuk manawiyah basirun sami'un yang mendengar, basirun yang melihat, mutakalimun yang berkata. Jadi Tuhan itu kada bisu, mintu toh kisahnya kada tuli dan kada buta. Kaya kalau karena itu artinya kan sugih katanya. Ya. Menolak mengatakan Tuhan itu apa jur aku berusaha kayak ini dia. Buta kalau Tuhan dia nah ya. Tuhan udah mau usah kalau sugi-sugi jam buta kalau Tuhan nih karena Tuhan ini salah kan padahal Tuhan itu basirun kalau sudah basor basirun pulang berarti orang ini sifat 20 nya kada sampai tanda aja bang itu cuma kalau nanti ke hati bener right? Tuhan udah aku berdoa aja lah tengah malaman ya kada kabul kada mendengar kalau Tuhan aku berdoa aja nah ya nih Tuhan kan sami'un mendengar sudah sama orang yang mendengar sami'un lagi yang mendengar pulang orang sudah ma'anawi yang pulang ma'ani ma'nawi yang pulang nah, jadi itu kayak sifat yang mengkayakan bagi zat Allah Ta'ala itu aja kadang-kadang ini soal lagi dan apa sebab bersifat hayat ilmu qudrat iradat dan hayyun alimun qadirun muridun wahdaniyat beri jawabnya. Nah, dan apa sebab Tuhan itu bersifat hayat, bersifat ilmu, qudrat, iradat dan hayyun alimun qadirun muridun dan wahdaniyat beri jawabnya. Nah, jawabnya jikalau Allah Ta'ala tiada bersifat 9 sifat ini niscaya tiada diperoleh sesuatu dalam alam ini. Nah, jikalau Tuhan telah kada sedin bersifat hidup, kada bersifat ilmu tahu, kada bersifat kudrat kuasa, kada bakahandak nang alimun, nang hayyun, alimun, qadirun, wahdaniyat. Kadang sifat 9 ini kedada alam ini. Misalnya kedada alam ini. Jangankan nang kudrat tadi Tuhan itu wahdaniyat satu lah, dua nih Tuhan, kan wahdaniyat lah, dua nih Tuhan maksudnya Tuhan hukum misalnya nih, Allah Ta'ala nya hukum misal ada dua alam ini. Apalagi Tuhannya banyak. Jangan Tuhan nang A, aku hendak mulah dunia, yang nang B, jangan malapahi. Allah itu hanya kata ulah alam ya kan dua tapi ini wahdaniyat satu seikungannya kuasa pulang orangnya kudrat pulang orangnya dalam kehendak pulang hidup tahu pulang ilmunya ada makanya ada alam semesta ini makanya kada sifat itu tidak ada alam semesta ini jadi itu mengkaya itulah makanya Tuhan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang 9 ini. Nah, sifatnya hayat, hayyun, ilmun, alimun, qudrat,
qadirun, iradat muridun 8 kalau tambah 1 wahdaniyah 9 jadinya. Dengan ada sifat yang 9 inilah maka alam ini ada semuanya. Mun kita hendak olah wadai, orangnya mati, olah wadai. Kan ada, ketika ada hayat semalam, ini mau semalam malam, nah untuk mama alur, ini malah untuk mama alur. Nah, bila nggak untuk ingat mama alur. Berarti mama alur itu orangnya ada orangnya ada. Ulang untuk hidup pada sendiri hidup ada hayat itu. Kalau ada dua untuk kawan, berbuat mama alur itu. Berkehendak ada, berkehendak iradat mama alur itu. Nah, hanya untuk sebuting aja sifat-sifat yang ini ada situ. Ya alam ini itu juga. Berarti Tuhan ini berkehendak, Tuhan ini kuasa, Tuhan ini hidup. Nah, alam ini nah kemana hendak lupa apa alam itu lain pada Allah. Alam termasuk diri kita. Nah diri kita lihat Tuhan nang sama, nang kalam, nang kudrat, iradat ada diri kita. Emang apa hendak lupa lawan Tuhan? Kawalah lupa, kata kawan lupa, kata kawan lupa. Mudahan naik, dulu jar abang boleh semumpul kananang lah nyawa lanjut ke sana ke guru masdar balik lagi sana. Nah ini tuh orang solih jua, nah jangan guru balik orang solih jua ya. Jadi ulun semalam tuh imbahnya meninggal, sama tanda meninggal abang guru tahun 2005 lah. Ulun mau dah kemana lagi mengarahkan ini. Maka belum halas pun seorang lagi nih, belum tamam lagi pun seorang kata genah. Tapi sudah diarahkan. Nah, masuk ke Abuya, disuruhkan dulu ke Abuya Sukri dulu. Antasan 2 tahun gitu. Nah, itu lawan Kai kayak di Mat Yusuf 1 tahun. Itu 2 tahunnya lawan Kai Mesdar. Tuntung situ halas sedang ada penyawan yang ada silakan jangan kemana kah di sini. Penuh pelangkah aja lah juga. Pas 2010 tak, ya silakan sini. Doakan belum kaya lah itu doakan sini. Nah pulang pelangkah, nang dibawa berapa duitnya? 500 juta buat duit buat bini. Kemana kan nggak tahu ya? 500 juta hijrah kasih nih. Modal disuruh air sedang ada hijrah nangnya itu lah kan. Mencari barang ulun. Namparak pasar kisah bahari deh anunya manakib dapat badak diganjing itu 2,5 seban bayari 2,5 lagi duit makan nampak ini bilang ini. Tapi kan dilajari bahari oleh guru kiat-kiat ma'anu dunia ini bahari. Nah dapat ulun gawe sampai bah ini kan. Nah, kayak orang juga isi rumah, isi mobil, isi motor, isi majelis, kayak orang juga di antaranya kiat sidin nyawa kenanak lah munbo usaha bila dapat duit bagi 3, sebagian nyawa pakai, sebagian ditanggung, sebagian sedekahkan. Nah, jadi bagi dia dapat misalnya hari itu 100.000 nih bagi 3 35 saya pakai, 30 simpan nih, 35 beriakan. Nah, oleh 150 beriakan, 50 tabung, 50 pakai. Nah 2 tahun ulun begawi untuk jadi anak buah orang di pasar. Dapat duit sekitar 50 juta menabung. Cara itu dapat. Nah, cuman diberiakan itu nang datangkan bujuruk bujuruk itu datangnya diberiakan banyak itulah makan. Nah sampai sekarang itu pun ada guru kalian jadi diantaranya dia kawalah kayak itu pegawai pada lah dapat gajian sebulan 5 juta bisa bagi 3, bagian dimakan, bagian tabung, mereka biar aja, jangan ditabung, pinjaman ojol kalau bayar lagi aja, pinjaman online jangan, nah itu kan kurang jangan, nah
kiat sidin sepenting diantaranya jangan berhutang. Tadi satu, jangan hutang. Dan naik awak mamalkan. Jadi dalam berhutang itu, ya anda sudah tak, ya udah. Itu malih ada. Memang zaman sekarang berhutang, memang ada awak ya ada hutang. Kemudian alhamdulillah pernah. Sekarang tak bisa hutang, nah. Mana kurang ada hutang ulun. Kalau bayar bayarkan, bayarkan. Kalau banyak itu, pokoknya hutang itu. Langsung namanya 0,5 juta, 2 juta, 3 juta, balikannya. Kalau bayar dulu aja, jasa balikan jadah, masih dulu lah. Jadi mana yang nyaman burung gandang-gandang di jalan naik, nyaman burung. Jadi pahala. Jar Al-Quran itu apa yuk? Carikan kan? Adalah nyata. Adalah carikan tuh nah. Nah, maknanya aja adalah bila ada orang berhutang, lebih baik diberikan. Wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kurang naik hutang kita naik kada kau bayar, berikan. Itu bagus pada kamu. Mun kamu tahu kelebihannya. Ada orang datang pada ulunnya. Ada gereja orang kada kabeh hutang ke ulunnya. Anak berzakat ya apalah boleh lah memberinya zakat, tapi kena sudah hutang ke ulun. Boleh juga. Boleh. Kia orangnya. Misalnya merahnya utuh lah mak sama lah. Toh karena betuhnya pada kabeh zakat pun datang. Ulun nak bayarnya bayar duitnya. Nama depan nang beri duitnya kamu mana hutang aku. Mau nah terima zakatku. 5 juta yang bayar, utang 5 juta, nah terima 5 juta zakatku, terimanya bagi zakatnya, nah terimanya, nah punya utang tinggal, nah boleh gitu, banyak orang itu utang kolon, beda apalagi dulu, ambil uang 0,5 juta, barinya pulang, jadi hutangnya lunas, nah zakat ikan jalan, ini bayar utang, nyaman lah Pak, Islam ini mudah, tapi jangan dipermudah, jangan dipermudah biar. Mama Ahmad, Mama Aluh, kepentingan berdua. Anaknya berapa Ahmad? 5, nyepang 5, nah kenalah, malam raya lah. Ya, pondok fitrah. Enggak hanya fitrah, belum kulik. Jadi kita udah beres dan ini lah, ulang ini kisahnya ini. Ini akal karena mempermudahkan. Nah, mentang-mentang anak sampai 5, apa kisah dulu? Kenalah kamu udah jawab fitrah lah kan. Udah jawab pulang udah fitrah aja. Jadi sama lek kita jangan. Ini kan kisah ini. Dalam akal mempermudah karena lewat orang mudah kayak tadi nah. Cari nang kada pakai hutang tuh nanti yaunya tahu ini kenapa saya duit menabuh dari bang zakat kamu malah berhutang mau janji mau nah dari zakat betul berhutang bangnya siapa jauh hutangnya situ zakatinya jadi orang ramai karena dikirakan lagi ini dari zakat karena bagi bang saya 1.000 karena saya belanja nah imam ban darinya anak nyaman lagi beriakan karena hutangnya nah isa nah nyaman nyambat dan menggali ngalih ya orang berhutang nenek lah orang berhutang nenek datang menangis gitu ya Allah mbak dihutangi seorang menangis menagih begitu apa malah jangan nyetir lah di belakang bunyi di lampu jangan ada tapi belakang belakang aja bersindiran apa tahu saya kurang disindir jar abah guru menyawa namalah karena menyawakan yang bisa berceramah jangan menyindir orang cinta Allah pecahan kini kirimnya bayar berapa sekolah ini cintuk itu nyawa namalah karena menjadi berceramah guru jangan menyindir orang nah menyindir nyawa tidak mikrofonnya setan disindir ya lah apa nyindir orang sudah bacaan di mana lah datang panitia mana lagi pula titip pesan gurunya membaca ini menyindir kurang ini kata baca dengan itu atau ceramah perempuan itu nah pada buya kada ingat dulu mana ya muyakan gitu berarti Islam diadunya nih orang hadirin anda ini ya Allah diadunya anak ada ingat dulu karena yang terlindung anak-anak sini ramai selamat jalan ya nyamplok ada bawah juga ya Allah dari bacakan gitu maaf lah lucuan tapi punya
pian lucu lagi kan 40 bisa 40 ceramah sedikit kepada guru silakan ceramah sampai jam sekian ya gitu lah. Saya setel jam sedikit saya lajui sampai jamnya saya ceramah apa ya ceramah sampai ada jam jam sekian jam saya kurang belum lagi saya takut guru Lunda nama lucu pokoknya apa 2 jam ceramah saya setel jam saya lajui saya sampai jam 9 ya saya setel lajui saya sejam sampai jam 9 dah. Nah jam sampai 9 dah kita apian aja sampai penelitian dari 9 sih orang belum sampai lagi jadi sampai dah saya setel lah pintar sipit dulu lah bagi kita lah yang lawas gitu pada masuk yo orang lah menangkap itu muyak nah untuk olimpian adalah orang khotbah adalah lawas lawan setumat kan sok mana setumat lah mulawas adalah dan boleh kena ingat apa khotbahnya itu kan ingat nah setumat banget lah ya kan ada jual lah nah tapi memang setumat kalau pengen aja sampai ke rumah ingat lah khotbah tadi ingat lagi aku jangan ingat lagi lah pintar-pintar bawa lawas wah ingat kan ada jual lagi mengulang sedikit namun ingat lagi nyaman bang itu baik setumat ya Allah baik setumat tapi yang paling bagus khutbah itu panjang sholat pada khutbah nah panjang sholat pada khutbah jadi si khatib ini karena yang jadi imam mengikuti karena di rumah dulu baca dulu oh misalnya 3 menit khutbah ini sembahyang kena harus 5 menit nih bila ayatnya panjang punya panjang 5 menit khutbahku nang 8 menit sembahyangnya bila ayatnya panjang itu tanda orang alim jalah guru orang itu alim khutbahnya pendek pada sholat Jumatnya. Nah Injil adalah khutbah ke belakang aja ini banyak anak khotib sini daging ampun maaf lah tereda halal ini apa kada nyaman lah nyaman cuman ngaran kewajiban di sini udahnya mewakafkan diri untuk ini nah jadi penting kau datang kemari mengkawan ada lagi ampiannya menghormati berelaan kita lah bermaaf dan ada berkahnya dan ada manfaatnya dan semoga husnul khatimah ala tilkan niyat al-fatihah ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Alim ya Qadir man tajalana awla ala alim wa ala murahimin. Allahumma faqihna fid din ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wasina bima fahmna qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.